Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya produktivitas sangat erat kaitannya dengan manajemen tidur. Di pembahasan yang pertama sudah kita bahas mengenai pentingnya tidur siang. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kualitas tidur. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW dan banyak orang soleh terdahulu, mereka tidur malamnya sedikit. Yang Allah puji dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam itu tidurnya sedikit. Maka orang-orang soleh di antara tanda mereka, di antara karakteristik mereka adalah tidurnya sedikit. Tapi apakah mereka kemudian di siang hari mereka tidak produktif, mengantuk dan seterusnya? Jawabannya tidak. Nabi sudah kita buktikan adalah orang yang sangat produktif. Para ulama kita sangat produktif dalam hal karya, dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Lalu bagaimana mengkompromikannya? Maka jawabannya itulah dia yang berkaitan dengan kualitas tidur. Secara kuantitas memang bisa jadi tidur seseorang itu sedikit jumlah jamnya. Namun ketika dia memiliki tidur yang berkualitas meskipun secara kuantitas dia sedikit, maka ini cukup bagi dia dan akan mengantarkan dia pada produktivitas. Maka bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas tidur sebagai seorang muslim? Ada dua cara. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan berbagai adab-adab atau sunnah-sunnah berkaitan dengan tidur, Nabi mengkaitkan itu semua dengan proteksi terhadap gangguan syaitan. Maka perlu diketahui kata kuncinya adalah yang mengganggu kualitas tidur kita adalah setan. Di antara tugas utama setan adalah mengganggu tidur seseorang agar tidak ada kualitasnya atau berkurang kualitasnya. Makanya berkaitan dengan hal ini, praktekkan adab-adab berkaitan tidur, maka kemudian tidur kita akan berkualitas. Misalnya membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca zikir-zikir sebelum tidur, di tengah-tengah tidur, dan ketika bangun tidur. Praktekkan sunnah-sunnah Nabi terkait tidur, maka kualitas tidur akan meningkat. Lalu yang kedua, yang ini juga berkaitan atau terbukti secara ilmiah, banyak penelitian yang telah membuktikan, yaitu menghindarkan emosi sebelum tidur. Kalau bisa kita sebelum tidur tidak membawa emosi tertentu, amarah atau yang lainnya, makanya dianjurkan ada waktu jeda. Ketika kita terakhir kali melihat gadget, melihat HP atau melihat laptop, melihat internet, jangan langsung dibawa ke alam tidur. Ini bisa mengganggu kualitas tidur kita. Yang dalilnya adalah tentang salah seorang penduduk surga yang Nabi katakan akan lewat penduduk surga, lalu diteliti oleh Abdullah bin Amr bin As apa amalan yang dia miliki. Ternyata amal yang dia miliki adalah bagaimana dia mengosongkan hatinya dari berbagai kedengkian sebelum dia tidur. Maka dengan dua cara ini, praktekkan sunnah Nabi terkait dengan tidur, lalu yang kedua bersihkan emosi menjelang tidur, maka kita bisa mendapatkan kualitas di dalam tidur kita, meskipun secara jam sedikit tidur tersebut, tapi kalau dia berkualitas bisa membantu kita untuk lebih produktif sepanjang hari. Demikian, mohon maaf mengganggu zikir jamaah sekalian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.